Cindy, kita sudah bertengkar berulang kali soal hal yang sama. Aku sudah berusaha memenuhi segalanya buat kamu, tapi kamu gak pernah sekalipun menghargai apa yang aku lakukan. Aku lelah, Sin. Apa yang kamu beri masih jauh dari kata cukup, Mas. Aku ingin hidup nyaman, dihormati, dan gak kekurangan. Tapi kamu selalu pelit dan gak mengerti gimana caranya membuat aku bahagia. Kamu memang gak pernah berubah. Kamu selalu menghina usahaku dan merasa semua yang aku lakukan gak berarti apa-apa. Aku sudah lelah bertahan dalam pernikahan yang gak ada rasa saling menghargai. Lebih baik kita berpisah. Kalau itu maumu, aku juga gak keberatan. Hidup sama kamu seperti di penjara. Selalu diatur, dinasehati, seolah aku gak mengerti apa-apa. Aku juga muak Mas sama kamu. Baiklah. Besok aku akan urus surat perceraian kita. Dan hak asuh Anin bisa saja aku berikan sama kamu. Tapi jika kamu berjanji bisa merawat dia sebaik mungkin, dan aku akan tetap bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan dia. Baik, aku setuju. Cindy, sekarang kita sudah resmi bercerai. Aku harap ini menjadi perpisahan yang terbaik. Jangan pernah ada dendam di antara kita. Mengenai biaya sekolah dan hidup Anin, aku akan berikan kamu 200 juta setiap bulannya. Aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Cukup tahu diri juga kamu. Ingat, ini rezeki untuk anak kita. Jangan sampai sikap egois kamu menghancurkan masa depan dia. Iya, aku tahu. Bawel. Ya udah, aku pergi. Silahkan. Anin, makanannya sudah siap. Kita makan yuk. Anin belum lapar, Ma. Kamu kenapa sih, Nak? Muka kamu murung begitu? Anin kangen, Ma, sama Papa. Biasanya jam segini dia lagi main sama kita sambil nonton TV. Tapi sekarang... Anin, dengerin Mama. Ada hal dalam keluarga yang gak bisa kamu pahami. Papa dan Mama sudah beda pendapat. Dan ini menjadi masalah besar untuk kami berdua. Kelak jika kamu dewasa, kamu juga akan paham. Iya, Ma. Ya sudah, kita makan yuk. Kasian, Bu Lina sudah capek-capek masak. Ayo, Ma. Hidup gak pernah ngerasa sebebas ini. Gak punya pasangan, gak ada yang ngatur-ngatur, rasanya tenang banget. Ternyata benar ya kata orang, hidup seorang jomblo emang yang paling enak. Sorry, kamu Cindy kan? Teman sekelas aku waktu ada di SMK warga punya cerita? Iya, betul. Maaf, kamu siapa? Aku agak lupa. Aku Raka. Masa kamu lupa? Dulu kita pernah deket, bahkan sempat pacaran. Ingat gak? Oh alah, Raka mantan aku tuh. Ya ampun, dulu kamu kelihatan cupu dan gak menonjol. Tapi sekarang terlihat sangat gagah, sukses, dan berwibawa. Hidup kamu berubah total ya? Iya, alhamdulillah. Perjuangan memang gak pernah mengkhianati hasil. Sekarang aku punya beberapa perusahaan dan aset penting di berbagai kota. Hidupku sudah jauh melesat dari masa lalu. Wah, kamu hebat. Sini, duduk. Udah lama banget loh kita gak ketemu. Oh, jadi ini rumah kamu? Gede juga ya? Ya lumayan lah. Ini rumah milik mantan suami aku. Kita sudah bercerai dan dia kasih rumah ini ke aku. Suami kamu pengusaha sukses ya? Kecil-kecilan sih, tapi lumayan bisa menghidupi kami sampai sekarang. Setelah cerai, dia kasih 200 juta setiap bulannya untuk biaya makan sama kebutuhan anak sekolah. 200 juta? Itu jumlah yang lumayan gede loh, Sin. Ya kalau dari nominal sih gede, tapi ya namanya uang, tahu sendiri tiba-tiba habis gitu aja. Oh ya, udah malam. Kamu mau masuk dulu? Gak usah, aku masih ada urusan. Bisa ngantar kamu sampai sini aja aku udah seneng banget. Mulai deh gombalnya.
Ya udah, aku turun ya. Iya, hati-hati. Kalau dilihat-lihat, Raka sekarang beda banget ya. Udah makin ganteng, mapan, dan bertanggung jawab. Coba dulu aku nikahnya sama Raka. Pasti hidup aku bakalan lebih bahagia. Tapi takdir malah berkata lain. Raka? Dia telepon. Kok bisa kebetulan gini? Apa dia tahu aku lagi ngomongin dia? Halo? Halo juga, cantik. Sudah tidur belum? Belum nih. Lagi ada yang aku pikirin. Pasti mikirin aku ya? Ih, kepedean. Iya, maaf. Oh ya, besok ada acara nggak? Kita shopping-shopping yuk. Boleh, tapi dibayarin gak? Tenang, kamu tinggal pilih. Oke, besok jemput aku jam 10. Ingat, jangan telat. Siap, permaisuriku. Cindy, kita sudah kenal sangat lama dan pernah menjalin sebuah hubungan. Aku merasa dekat dan nyaman banget kalau ada di dekat kamu. Aku tahu, kamu belum genap 1 tahun setelah perceraian. Tapi yang mau aku katakan, aku sayang sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Aku janji akan perlakukan kamu dengan sangat baik. Tapi, aku masih trauma soal hubungan. Aku takut kamu sama seperti mantan suami aku dulu. Setiap orang punya sifat dan karakter yang berbeda-beda, Sin. Dia boleh saja kurang perhatian sama kamu. Tapi kamu tahu kan dari dulu, aku selalu perhatian sama kamu. Aku yakin kamu tahu tentang itu. Please, kasih aku kesempatan ya, buat jadi yang terbaik untuk kamu. Kamu janji akan sayang sama aku terus? Lebih dari apapun. Baiklah, aku terima cinta kamu. Tapi kamu gak boleh ingkari janji kamu ya. Pasti. Itu pasti, Sin. Loh, Mas Dika? Cindy, kamu ngapain di sini? Ya belanja lah. Kamu kira aku mau nyuri? Ya nggak gitu juga, Sin. Aku kan cuma nanya. Dia siapa, Sin? Oh, ini pacar baru aku. Dia pengusaha besar. Orangnya baik dan loyal. Nggak kayak kamu, pelit. Oh, syukur deh kamu sudah punya pengganti aku. Semoga langgeng ya. Ya pasti dong, kita kan pasangan yang serasi. Oh iya, kamu sudah ada kekasih baru juga kan? Aku belum mikirin itu, Sin. Lagi fokus sama kerjaan. Lagi fokus apa nggak laku nih? Ya udah yuk Raka, kita pergi. Lama-lama di sini nanti ketularan jomblonya lagi. Nah, ini rumah aku Raka. Agak berantakan tapi nyaman. Ini sudah cukup rapi kok menurut aku. Ma, dia siapa? Ini teman mama, sekaligus calon papa baru buat kamu. Ganteng kan? Jadi mama mau nikah lagi? Iya nak. Ma, Anin gak mau papa baru. Papa Anin cuma satu, yaitu Papa Dika. Anin gak mau yang lain, Ma. Tapi nak, kamu butuh papa baru yang bisa jagain kita selamanya. Dia sudah gak ada di sini, nak. Enggak, Ma. Enggak. Aku gak mau. Anin. Gak apa-apa, Sin. Jangan dipaksa. Dia mungkin butuh waktu. Nah, sebentar lagi matang. Anin pasti senang aku buatkan makanan kesukaan dia. Halo, Kakak. Ada apa kamu telepon pagi-pagi? Sayang,
ada sedikit masalah di proyek aku. Dana operasional tertahan sementara. Kalau nggak segera diselesaikan, kerugian bisa mencapai puluhan miliar. Apa? Kok bisa? Terus gimana? Aku juga bingung, sayang. Kalau boleh, aku mau pinjam dulu 100 juta dari kamu. Besok sore pasti aku kembalikan. Bahkan aku berikan tambahan sebagai rasa terima kasih. Aku janji. Iya, aku percaya sama kamu. Ya udah, aku transfer ya uangnya. Nah, sudah masuk rekening, sayang. Yeay, akhirnya aku bisa belanja sepuasnya dong. Aman, kamu pilih aja yang kamu suka. Ya udah, ayo. Terima kasih banyak ya sayang. Berkat bantuanmu, masalah itu hampir selesai. Tapi maaf, uangnya belum bisa aku kembalikan. Masih ada satu hal lagi yang belum selesai. Masalah apa lagi, Raka? Bukannya tadi siang kamu bilang cuma satu masalah? Tadinya sih iya, tapi barusan aku dapat kabar kalau pihak pengembang membutuhkan jaminan surat tanah untuk melanjutkan pembangunan. Aku butuh bukti kepemilikan aset. Boleh nggak aku pinjam sertifikat rumah kamu? Cuma sebentar, hanya untuk ditunjukkan doang. Habis itu aku balikin kok. Nanti kalau proyeknya sudah selesai, aku akan kasih kamu saham 5%. Tapi... Ayolah sayang, please bantu aku. Cuma kamu harapan aku. Ya udah deh, aku ambilkan. Nyonya, maaf. Tadi saya nggak sengaja mendengar percakapan Nyonya dengan Tuan Raka. Kalau boleh memberi saran, sebaiknya dokumen tanah itu jangan diserahkan begitu saja. Takutnya nanti disalahgunakan. Pembantu, siapa yang kasih kamu hak untuk bicara dan menjelek-jelekan pacar saya? Kamu tuh cuma pembantu. Jangan sok ceramah di sini. Tapi ini demi kebaikan Nyonya dan Non Anin. Tahu apa sih kamu? Pergi, atau saya akan pecat kamu sekarang. Baiknya. Buku-buku sudah dibawa semua, nak? Sudah, Mah. Ya sudah. Hati-hati ya berangkatnya. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raka? Halo, Raka? Halo sayang, ada masalah lagi nih. Surat-surat sudah beres, tapi izinnya masih mangkrak. Katanya kalau mau cepat harus bayar 150 juta. Aku pinjam kamu lagi ya. Tapi uang pemberian suami aku sudah habis, Raka. Aku sudah nggak ada uang. Kamu kan punya tabungan sayang. Pakai aja dulu. Ini kan investasi bersama. Demi masa depan Anin juga loh. Percaya deh sama aku. Ini bakal jadi berkali-kali lipat. Nanti uangnya juga aku ganti kok. Ya udah deh. Aku ambilkan dari uang tabungan pribadi. Nah, gitu dong. Ya udah, aku tunggu ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat Kok nomornya nggak aktif? Kemana dia? Nyonya, ini ada surat dari bank. Tertulis bahwa rumah ini sudah dijadikan jaminan hutang. Apa? Aku nggak pernah pinjam uang di bank. Mungkin oleh Tuan Raka, Nyonya. Apa? Raka? Ma, kita mau kemana sekarang? Mama juga nggak tahu, nak. Kenapa hidup kita jadi seperti ini, Ma? Ini semua salah Mama, nak. Dulu kita punya segalanya. Rumah mewah, harta, dan kehidupan yang terjamin. Tapi hati Mama selalu gak merasa cukup. Mama gak pernah bersyukur. Kesombongan sudah membutakan mata Mama. Apa kita harus kembali lagi, Ma, ke Papa? Mama juga gak tahu apa dia masih mau terima kita atau enggak. Tapi yang pasti, kita gak punya pilihan lain.
Mama, Papa orangnya baik. Asalkan Mama mau mengakui semua kesalahan Mama, pasti Papa akan memaafkan dan melupakan semua kejadian yang lalu. Anin yakin, Ma. Kamu benar, Nak. Semua ini terjadi karena keegoisan Mama, dan Mama yang harus menyelesaikannya. Mari, Nak, kita temui Papa kamu. Ayo, Ma.